video ini. Jadi sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa hal yang perlu sahabat perhatikan, dan informasi ini juga sudah dikeluarkan mulai hari ini, baik itu dari Saudi News, Info Haramain dan lain sebagainya. Ada beberapa poin penting yang harus kita ingat sahabat sebelum sahabat datang ke kota yang mulia ini. Poin pertama sahabat itu berumur 18 sampai 50 tahun. Jadi untuk sementara sahabat, jamaah umroh yang diperbolehkan masuk di tahap ketiga ini adalah jamaah umroh dari berbagai negara, yang dimana jamaah ini dari umur 18 tahun sampai 50 tahun. Tapi kemarin sahabat, di saat saya sa'i, karena mungkin peraturan ini belum mulai, tapi saat saya sa'i kemarin sahabat bisa lihat ya seperti ini. Ada banyak sekali yang kelihatannya itu umurnya di atas 60 bahkan 70 tahun. Ya mungkin pertimbangannya sahabat, karena jauhnya perjalanan dari negara-negara luar, mungkin untuk sementara yang dibolehkan untuk masuk ke negara Saudi ini dalam rangka melaksanakan ibadah umroh hanya dari 18 sampai 50 tahun. Kemudian poin kedua, syarat yang kedua, bukti bebas COVID-19 dibuktikan dengan hasil PCR swab yang berlaku 72 jam dari hasil PCR hingga sampai ke Saudi. Poin kedua ini sahabat sama dengan apa yang disyaratkan juga untuk saya. Kemarin saya juga sudah PCR sahabat, saya sudah swab dan alhamdulillah negatif semua, dan alhamdulillah sehat sampai hari ini. Alhamdulillah. Kemudian poin ketiga, untuk umroh mendaftar melalui aplikasi I'tamarna. Kalau di sini ditulis I'tamarna, I'tamarna, secara kolektif. Jadi sahabat, saya sampai landing kemarin alhamdulillah, kebetulan untuk kita-kita yang tinggal di sini itu daftar melalui 3 aplikasi. Yang pertama lewat Abshir dulu. Ya, Abshir ini adalah salah satu aplikasi untuk data-data lengkap kita tinggal di sini. Daftar di situ, kemudian kita masuk ke Tawakkalna namanya. Tawakkalna ini untuk kita istilahnya untuk memastikan kesehatan kita masuk lewat sana. Kemudian I'tamarna, bahkan untuk kita sholat setiap waktu saja sahabat, ya baik itu di Masjid Nabawi atau Masjidil Haram, kita daftar lewat I'tamarna ini. Itu poin yang ketiga. Kemudian poin yang keempat sahabat, menyiapkan tiket return sesuai jadwal. Jadi ya datang dan pulangnya itu sudah disiapkan tiketnya, ya atau bahasanya tiket PP lah sahabat. Poin yang kelima, transportasi lengkap dari kedatangan hingga hotel. Kemudian sahabat, poin keenam, asuransi lengkap. Ya, asuransi kesehatan, ya dan lain sebagainya itu harus dilengkapkan. Kemudian memesan hotel via platform elektronik dalam kurung manasah, harus meliputi makan 3 kali sehari, karantina minimal 3 hari. Masya Allah. Nah beratnya di sini sih sahabat, yang di karantina 3 hari ini. Bayangkan nanti sahabat datang, kemudian masuk hotel, kemudian di karantina 3 hari, masih dalam keadaan ihram, berniat dari miqatnya masing-masing. Lumayan berat sahabat, ya. Kemudian poin ke-8, transportasi lengkap antara hotel, miqat dan Masjidil Haram. Poin ke-9, mematuhi protokol kesehatan sejak kedatangan hingga kembali ke negaranya. Protokol kesehatan di sini di mana sahabat, kalau kita sholat, ya kalau kita sholat di dalam Masjidil Haram, jarak antara satu saf dengan saf yang lainnya, jarak antara kita dengan misal di sebelah kita itu jaraknya 1 meter, bahkan sudah disiapkan ya posisi kakinya di mana dan lain sebagainya. Itu yang harus kita patuhi. Kemudian kita harus patuhi tidak boleh kumpul di mana-mana.
Kemudian banyak di antara sahabat-sahabat yang bertanya, untuk Jum'ah Berkah besok, apakah kita ada program seperti sebelum-sebelumnya, kita bagi makanan untuk fakir miskin yang ada di Haramain? Untuk sementara sahabat, kita tidak ada program seperti itu. Tetap mungkin sahabat bisa Jum'ah Berkah untuk yayasan atau anak yatim yang di sana dan lain sebagainya seperti biasa. Karena memang untuk kumpul di satu tempat di sini masih sangat tidak diperbolehkan sahabat. Kemudian memakai masker sahabat, kemanapun sahabat pergi, ya masuk Masjidil Haram, keluar Masjidil Haram harus dengan protokol kesehatan seperti itu. Kemudian sahabat, poin yang ke-10, mengosongkan 10% kamar hotel untuk antisipasi isolasi bagi suspek COVID-19. Nah, ini 10 poin yang Masya Allah sahabat, bisa dibilang cukup berat untuk kita. Bahkan sahabat, ada tambahan juga dari Aspurindo, ya, asosiasi umrah yang ada di Indonesia juga. Poin tambahannya salah satunya adalah setiap hari Indonesia memperoleh kuota untuk umrah kurang lebih 800 sampai 1000 orang. Ya Allah, sedikit sekali sahabat. Kemudian umrah ini akan dibuka itu mulai 1 November 2020. Tambahan yang lain juga, ya, penerbangan hanya diperbolehkan menggunakan SV dari Jakarta, ya, ke Jakarta lagi. SV ini sahabat yaitu Saudia Airlines. Kemudian jamaah umroh diwajibkan memakai hotel bintang 4 atau bintang 5 selama di Saudi. Otomatis yang paket hemat, paket ekonomi sudah tidak berlaku lagi sahabat di sini. Karena otomatis kalau kita menggunakan bintang 4 atau bintang 5 harganya akan semakin naik. Jamaah diwajibkan menggunakan kamar double atau diisi sekamar berdua. Subhanallah. Ya, yang biasanya ada kuat berempat satu kamar, sekarang sudah tidak diperbolehkan lagi. Jamaah hanya diberi jatah 1 kali umroh. Artinya sahabat datang dari Indonesia itu hanya boleh umroh hanya 1 kali saja. Dan jamaah bebas sholat di Masjidil Haram dengan mendaftar melalui aplikasi I'tamarna. Sama seperti hanya kita yang tinggal di sini, untuk sholat 5 waktu, ya, kita daftar di I'tamarna ini sahabat. Kemudian bus hanya boleh diisi 20 jamaah. Biasanya dalam satu bus itu kita pernah diisi 50, 40 orang, sekarang hanya boleh untuk 20 orang. Jamaah didampingi tour leader warga negara Saudi. Nah, otomatis sahabat kita yang tinggal di sini, ya, tidak bisa lagi mendampingi sahabat-sahabat kalau umroh dalam kondisi seperti ini. Jadi muthaifnya sahabat itu dari Saudi, dan semua dari Saudi. Kemungkinan kita tidak diperbolehkan lagi untuk ikut campur, ya, ikut serta mendampingi sahabat-sahabat di saat umroh. Kemudian harga visa, hotel, transportasi naik pastinya. Kalau ini wajib naik sih sahabat, karena apa? Karena peraturan-peraturan seperti di atas ini yang mengharuskan biro-biro travel, yaitu menaikkan harganya dari biasanya. Kemudian sahabat, pajak Saudi naik 30%, maka harga paket umroh akan naik. Subhanallah. Kemudian sahabat, satu pemesanan tiket terdiri dari 50 orang. Masya Allah. Poin terakhir dari Aspurindo, jatah kuota visa seluruh dunia 10.000 per hari. Masya Allah. Ini dari 2 asosiasi saya sudah sampaikan ke sahabat-sahabat. Ya, asosiasi yang ada di Indonesia, kemudian dari Saudia News, dari Saudinesia, dari Instagramnya juga sudah diumumkan sahabat mengenai regulasi umroh tahap ketiga di masa pandemi ini.
Ya kurang lebih seperti itu sahabat mengenai informasi umroh ini dibuka kapan dan lain sebagainya. Insya Allah ibadah umroh untuk umum, untuk semua dunia itu dibuka mulai 1 November ini. Intinya kemudian syaratnya banyak sekali. Tapi sahabat, sekali lagi ini adalah aturan-aturan yang dibuat oleh manusia. Untuk sahabat-sahabat, semoga Allah jadikan sahabat-sahabat pilihannya Allah untuk menjawab panggilan Allah Subhanahu wa taala ini. Ya, kita sama-sama berikhtiar. Mudah-mudahan ikhtiar kita membuahkan hasil. Seberat-beratnya, saya masih ingat beratnya perjalanan kemarin sahabat. Saya nginep di Jakarta, saya swab semuanya. Tapi nikmatnya saat ibadah sholat pertama, sholat subuh. Sampai di sini sahabat, sampai di Mekah itu kurang lebih sekitar jam 10 malam. Kemudian istirahat 1 jam. Ya, sekitar 1 jam sahabat. Istirahat, kemudian siap-siap, beresin koper dan lain sebagainya. Setelah itu sekitar jam 3:30 itu berangkat ke Masjidil Haram. Ketemu, sholat, lihat Ka'bah, itu udah hilang capeknya. Apalagi siang harinya sahabat, alhamdulillah saya juga diberikan kesempatan yang Masya Allah, yang sudah tidak bisa dibayangkan lagi, bisa melaksanakan ibadah umrah langsung. Mudah-mudahan apa yang sahabat harapkan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jazakumullah sahabat untuk semua. Untuk pertanyaan-pertanyaan yang lain sahabat bisa WA. Saya tulis nomornya di deskripsi. Sahabat bisa ditanyakan apapun itu, baik itu mengenai umrah dan lain sebagainya. Pamit sahabat, ini saja informasi selingan untuk hari ini. Ya, semoga bermanfaat dan mudah-mudahan kita selalu menjadi sahabat di dunia dan bertetangga di surganya Allah Subhanahu wa taala. Pamit sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.